الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أمورنا ذرياتنا وأزواجنا بناتنا تلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ عبد الحسن اليسادي رضي الله عنه إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini memampukan kita untuk menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah semuanya yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Nashaikhul Ibad karya beliau Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Masih pembahasan tentang keutamaan tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa minha, dan di antara tafakkur yang diperintahkan yang terpuji dalam pandangan syariat adalah fikratun fi taqsiri nafsihi anit ta'at. Tafakkur berpikir tentang sembrononya diri kita dalam menjalankan ta'at. Kadang kita yang manusia biasa, bukan ulama, bukan wali, yang punya sifat mahfud, dijaga oleh Allah dari bermaksiat, apalagi Nabi dan Rasul juga bukan, yang punya sifat maksum, dijaga oleh Allah dari maksiat. Kita sembrono dalam menjalankan taat. Sembrono bisa dalam pengertian sering kita tunda melaksanakan perintahnya Allah, entah itu perintah sholat ataupun perintah-perintah yang lain, atau bahkan bukan hanya kita tunda tapi kita tinggalkan. Meskipun kita qadha, tanggung jawab melaksanakan sholat, tapi kalau tanpa adanya udzur lalu kita meninggalkan sholat, ini tergolong orang yang terlalu berani meninggalkan perintahnya Allah. Nah, sesekali kita harus bertafakur dengan sejujur-jujurnya, entah kapannya kita pernah menjadi hamba yang sembrono dalam menjalankan perintah, kurang sungguh-sungguh. An ibadatillah wa fi iqbalihi li sukhtihi ta'ala bi ityanihi ma nahahu anhu. Sembrono dalam menjalankan perintahnya Allah, atau sebaliknya sembrono dalam melanggar larangannya Allah. Bermaksiat, berani, tanpa ada rasa takut. Nah, ini perlu sesekali kita merenung, kita tafakur. Ya Allah, betapa zalimnya diri kami ini. Engkau masih terus memberikan nikmat-Mu, tapi banyak nikmat-Mu yang kami salah gunakan. Ma'a ihsanillahi ilaihi, bersamaan dengan meskipun perintahnya Allah sering kita tunda, bahkan kita tinggalkan, larangannya Allah sering kita langgar, terkadang sengaja melanggarnya, tapi Allah tetap berbuat baik pada kita. Allah tetap memberikan kesehatan pada kita, memberikan kenikmatan yang bersifat duniawiyah kepada kita.
Tafakur, ya Allah luar biasa. Kami terus mendurhakainya, bahkan nikmat-nikmat darinya kami salah gunakan untuk memusuhinya. Kok kami masih begini sembrono, sembrono dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan maksiat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Kita ini diciptakan supaya kita menyembah Allah, beribadah kepadanya. Tapi pada kenyataannya banyak perintahnya Allah yang kita tinggalkan, dan banyak larangannya Allah yang kita langgar. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian itu menyangka, mengira bahwa kami ciptakan kalian itu abasa, enggak sungguh-sungguh, yang penting kalian tercipta, lalu kalian enggak ada tugas dariku, hanya bermain-main saja. Wa annakum ilaina la turja'un. Ketahuilah bahwa aku ciptakan kalian, ada tugas dariku untuk kalian, dan kalian semua ini nanti akan kembali kepadaku untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban amal kalian. Sehingga perlu sesekali kita tafakur. Lalu ketika dalam tafakur mungkin entah tahun berapa kita benar-benar pernah jahiliyah, pakai banget ya. Yang lain puasa Ramadan, kita enggak puasa. Yang lain sholat, kita males sholat. Tangisi. Dari tafakur itu akhirnya ada rasa malu, ya Allah. Hari-hari kami mendurhakaimu, tapi engkau tidak pernah berhenti memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami. Namanya tafakur fi taqsiri nafsihi anit ta'ah. Tafakur tentang kesembronoan diri. Kesembronoan diri dari menjalankan ta'ah. Yatawalladu minnal haya. Tafakur tentang kesembronoan diri kita dari menjalankan taat dan dari menjauhi maksiat itu akan berbuah apa? Al-haya. Ada sifat malu. Malu kepada Allah. Ai atafakkur yazidu fi khaufika min Allah. Lewat tafakur ini akan bertambah rasa takut kita akan murka dan siksanya Allah. Diawali dari malu, ya Allah, kurang apa pada kita. Hari-hari kita bermaksiat, tapi Allah masih terus memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Sampai kapan kita menjadi hamba yang bersyukur dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Malu. Yang sebab dari malu ini akan ada rasa takut dalam diri kita kepada murka dan siksanya Allah. Wa yahmiluka ala laumi nafsik. Yang sebab malu ini kita tidak pernah mencela orang lain, tapi yang kita cela diri kita. Tuh,
Betapa celakanya kami ini tidak pernah bersyukur dengan benar kepada Allah yang tak pernah berhenti, tak pernah bosan memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, sementara terkadang bahkan sering nikmat-nikmat itu kami salah gunakan. Ya, orang yang tafakur dalam kesembronoan diri dari melakukan taat, ini akan berbuah ada sifat malu pada dirinya. Jadi yang dicela dirinya, bukan nyela orang lain. Gara-gara si fulan ini aku malas ibadah, bukan. Gara-gara si fulan ini aku bermaksiat. Tapi gara-gara diriku yang ikuti nafsu, aku sembrono dalam menjalankan taat. Wa mujanabati taksir wa mulazamatut tasyir. Aku sembrono dalam menjauhi maksiat dan wa mulazamatut tasyir, akan ada kesadaran sehingga lewat kesadaran itu mulazamatut tasyir akan menjadi pribadi yang at-tashmir. Makna guru-guru kami tancut tali wondo. Apa itu? Semangat, cancut tali wondo, gak mau kalah dengan yang lain dalam masalah melaksanakan kebaikan. Ini diawali dari tafakkur pada kesembronoan diri dari menjalankan taat. Wa minha, diantaranya lagi tafakur yang terpuji, anta tafakkaro fi ikhatati ilmillahi bik wa nadrihi ilaik. Tafakur merenung secara mendalam, sadar bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan, Allah maha mengetahui. Bahkan yang ada di dalam dada kita, hati kita, terbersit apapun di sana, Allah maha mengetahui. Tafakkur, Allah itu maha mengetahui. Allah tahu apapun yang kamu lakukan, baik yang nampak maupun yang ada dalam hatimu, itu Allah tahu. Kita fakuri. Qala Allah Ta'ala, karena Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh, kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan kami, Allah, mengetahui apa yang ada dalam hatinya, apalagi yang nampak. Ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang yuwaswisu, apa ya, yang ada dalam berbisik dalam hatinya, itu Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, Allah, itu tidak jauh dari manusia, kami sangat dekat. Kedekatanku dengannya lebih dekat dibanding hablil warid, urat lehernya. Saya dekatnya. Diangan-angan ayat ini, lalu akhirnya ada kesadaran bahwa Allah tahu semua kita lakukan. Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Kalau sudah sadar,
kita akan berhati-hati. Mau melakukan apapun itu ingat Allah. Meskipun nggak ada orang, bahkan meskipun niat buruk dan jahat ada dalam hati kita, itu Allah mengetahui. Sehingga berhati-hati dalam ngisi umur yang masih Allah berikan. Membantah kalau ada umat Islam yang berkeyakinan Allah di langit. Kalau ada umat Islam yang berakidah Allah di arasy. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini, dan masih banyak ayat yang membantah keyakinan syubhat Allah bertempat pada satu tempat. Di langit dalilnya Isra Mi'raj. Di aras dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, dibantah. Allah di mana? Yang penting keyakinan kita Allah wujud. Imam Malik tegas mengatakan pertanyaan ainallah, di mana Allah, adalah pertanyaan bid'ah. Gak perlu ada pertanyaan itu. Mengapa? Karena ketika pertanyaannya di mana, jawabannya butuh tempat. Sementara jauh sebelum ada tempat, jauh sebelum ada arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, Allah sudah ada. Dan Allah lah yang menciptakan tempat-tempat itu. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah cukup katakan Allah wujud, ada. La yahtaju ila makan, enggak butuh tempat. Wala yahtaju ilal jihatis sit, juga enggak butuh arah yang 6. Allah di langit. Dalilnya Isra Mi'raj. Lalu bagaimana dengan dalil ketika Nabi Ibrahim yang awalnya tinggal di Babilonia selalu berseteru dengan Raja Namrud, akhirnya pindah ke Palestina bersama istrinya. Ditanya oleh kaumnya, Ibrahim, kamu mau kemana? Aku mau menjumpai Tuhanku di Palestina. Nah, terbantahkan. Yang ngomong di langit terbantahkan. Terbantahkan juga dengan peristiwa setelah Nabi Musa selamat dari kejarannya Fir'aun, sebagaimana yang Allah janjikan, Allah akan menjumpai Nabi Musa. Kemana Nabi Musa menjumpai Allah? Ke langit kah? Tidak. Ke aras kah? Oh, juga tidak. Kemana? Ke Gunung Turisaina. Makanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Allah wujud, cukup. Enggak perlu ada pertanyaan di mana Allah. Karena kalau ada pertanyaan di mana Allah, butuh tempat, dan Allah enggak butuh tempat. Tempat makhluknya Allah, sebelum ada tempat, sebelum ada arah mata angin, Allah sudah wujud sebelum itu. Paham ya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul, enggak ada yang menyerupai Allah, dan Allah tak boleh diserupakan dengan apapun dan siapapun. Kalau ada ayat-ayat yang seolah-olah Allah itu serupa dengan manusia, makhluknya, atau Allah itu bertempat di satu tempat, sebagaimana ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah Maha Rahman bersemayam di atas aras, itu namanya ayat mutasyabbihat.
Ada satu ayat yang Allah tegaskan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada ayat muhakkamat yang jelas artinya enggak perlu ditafsir. Qul huwallahu ahad, Allah satu, enggak perlu ditafsir. Arti satu itu apa ya? Enggak perlu. Allahus somad, Allah tempat berlindung, mengadu, berkeluh kesah. Dah enggak perlu tafsir. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, jelas. Tapi kalau seperti ayat Allah bersemayam di atas aras, perlu ditakwil. Ayat mutasyabihat, sebab kalau tidak ditakwil bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah Maha Rahman bersemayam, mana aslinya istawa, perlu ditakwil. Dengan apa? Dengan kalimat yang memiliki makna yang layak bagi Allah. Kalimat apa itu? Istaula. Nah, itu ahli Quran, ulama, kita tinggal ngikut. Apa istaula? Menguasai. Allah Maha Rahman menguasai arasy. Makhluknya Allah yang terbesar. Nabi bercerita malaikat pemikul aras itu jumlahnya 4. Nanti kalau sudah kiamah tambah 4 lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Yang masing-masing malaikat pemikul aras itu besarnya, kata Nabi, besarnya jarak antara pundak dan telinganya perjalanan 500 tahun. Allah ciptakan aras bukan kok berarti Allah ciptakan istananya dan Allah bertempat di sana, bukan. Tapi Allah ciptakan aras untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Allah mampu. Makanya ketika kita sedang mumet, banyak masalah, tagihan numpuk, invoice gak keluar-keluar, seolah-olah langit mau runtuh, gak akan ada solusi, maka coba diangan-angan. Allah nyiptakan aras yang sedemikian besar saja mampu, apalagi hanya menyelesaikan masalah kita. Tafakkur, ya. Ada ayat yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ini ayat mutasyabihat, perlu ditakwil, karena kalau kita artikan apa adanya, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita menjisimkan Allah. Allah seperti makhluknya punya jisim, karena ayatnya tangannya Allah. Lalu ditakwil. Apa arti tangannya Allah? Pertolongannya Allah. Hanya harus banyak tafakkur, terlebih ketika kita belajar tentang ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, dan ayat-ayat ini tergolong ayat mutasyabihat. Jadi tafakkur bahwa sungguh Allah itu selalu mengetahui gerak-gerik zahir kita, juga gerak-gerik kalbu batin kita. Wa qala ta'ala, Allah pun menegaskan lagi, alam taro, apakah kamu tidak tahu? Guru kami kadang canda kalau ngasih makna, khususnya Mbaya Imam Mahrus. Alam taro, opo matamu picek? Apakah kamu tidak tahu? Opo matamu picek? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Tuhanmu telah memberikan azab
pada pasukan gajah. Alam taro. Apakah kamu nggak tahu? Apa matamu picek? Ora weruh. Alam taro annallaha ta'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Apa kamu nggak tahu Allah itu mengetahui apa yang ada di langit yang 7, di bumi yang 7? Ma yakunu min najwa salasah, tidaklah 3 orang saling berbisik illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya. Kita berbisik 3 orang, Allah yang keempatnya. Kita berbisik 2 orang, Allah yang ketiganya. Kita berbisik sendirian, Allah yang keduanya. Gak bisa lepas. Apapun yang kita lakukan, baik zahir maupun batin, Allah mengetahuinya. Wa hadza tafakkur bahwa Allah itu benar-benar maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Tamratuhu an tastahiya minallah ayyaraka haitsu nahab au yafqiduka haitsu amara. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat ketika kamu melanggar larangannya. Allah tahu meskipun kamu gak ada kawan. Ketika kamu sendirian meninggalkan perintahnya, lalu ditanya, puasa Pak? Puasa, padahal baru saja selesai makan bakso. Billah, Allah juga maha tahu. Akhirnya ada sifat malu yang besar kepada Allah, diawali dari malu, takut akan murka dan siksanya Allah. Wa minha, tafakur yang diperintahkan lagi, anta tafakkara fi hadil hayatid dunya wa kasrati ashghaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Tafakur tentang masalah dunia. Kita terlalu sibuk buru dunia, padahal andai sudah terkumpul dunia itu, kita mati nggak kita bawa. Juga tafakur dalam masalah kehidupan akhirat, kita akan selamanya di sana. Dan ada nikmat yang selamanya juga, itulah surga. Kalau dunia kita kumpulkan capek-capek, baru nikmati 1 bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menghadap Allah. Harta yang kita kumpulkan capek, payah, tak ada satupun yang kita bawa. Tafakuri itu. Kalau sudah tafakur, dunia sementara. Si fulan lagi moncer-moncernya karirnya, lagi luas-luasnya rizkinya, belum sempat nikmati, mati dia. Apa kita pengen seperti itu? Gak sempat amal akhirat, habis untuk mengumpulkan dunia, itu pun belum menikmati, mati. Kalau sudah mati, yang ditanya, bekalmu apa hidup di akhirat ini fulan? Bekalmu apa? Gak sempat kerja tiap hari, bahkan sering lembur, sampai gak sempat jamaah, sampai gak sempat ngaji. Tahu-tahu Allah cabut nyawa kita. Rugi tidak? Rugi tidak? Capeknya luar biasa, habis waktu kita, terkumpul memang sesuai keinginan kita, tapi setelah terkumpul kita nggak merasakannya. Sampai saking sibuknya kita nggak sempat kumpulin bekal akhirat kita. Padahal akhirat langgeng.
wal akhiratu khairu wa abqa. Selamanya. Akhirat kalau kita dapat nikmat juga selamanya. Di dunia kita dapat nikmat hanya sementara. Kalau kita mau tafakur tentang masalah ini, maka buahnya kita akan benar-benar memanage waktu sebaik-baiknya. Bukan kok berarti Allah melarang kita mengumpulkan dunia, bukan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah perintahkan kita mencari bekal untuk hidup di akhirat. Tapi Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan, kamu juga punya bagian di dunia. Cari, kumpulkan, silakan. Untuk bekal hidupmu. Bahkan kalau berlebih bisa kamu gunakan untuk nolong orang lain, untuk nyiarkan agamanya Allah. Perintah. Porsinya harus lebih besar. Cari bekal untuk akhirat. Jangan sampai full 100% untuk cari dunia. Diingatkan nanti kami masih sibuk, tender lagi banyaknya nih. Ke masjid nanti kalau sudah nggak sibuk. Terus tender menang, dapat untung banyak. Buat bangun rumah, buat beli mobil mewah. Apapun di dunia ini dia beli semuanya. Belum sempat nikmati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Rugi tidak? Rugi. Ya, makanya sesekali perlu tafakur tentang itu. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang ketunyan. Ketunyan itu apa? Terlalu cinta dunia. Sekali lagi, Allah nggak melarang. Karena kita hidup di dunia juga perlu bekal. Tapi jangan lupa ada hidup akhirat yang itu lebih langgeng, lebih lama, lebih baik. Qala Allah Ta'ala, Allah tegaskan masalah ini. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Allah telah menjelaskan pada kalian tentang tanda-tanda kemahakuasaannya supaya kalian ini mau bertafakur tentang masalah dunia yang sementara yang akan rusak dan tentang masalah akhirat yang akan selamanya. Wa qala ta'ala bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi banyak di antara kalian yang lebih milih kehidupan dunia, yang lebih fokus memperbanyak bekal untuk hidup di dunia. Padahal akhirat khairun itu lebih baik, wabqa dan lebih langgeng. Dunia fana akan rusak. Seberapapun yang kamu kumpulkan, tak akan kamu menikmatinya setelah kamu mati. Qala ta'ala wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Jangan tertipu dunia. Karena sungguh kehidupan dunia wa ma hadhil hayatid dunya, tidaklah kehidupan dunia ini hanya lahun, sesuatu yang sia-sia, wa la'bun, dan seperti permainan. Jangan tertipu. Tak akan membahagiakanmu kelak di akhirat dunia ini. Hanya permainan saja, la'bun wa lahu. Permainan dan sesuatu yang enggak ada manfaat untuk diangan-angan. Wa inna daral akhirah, sementara kehidupan akhirat lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang selamanya. Al hayawan panguripan kang langgeng, kehidupan yang selamanya. Laukan ya'lamun, kalau kalian mau tafakur, kalian tahu ya, wa hadza tafakur bismillahirrahmanirrahim fid dunya war rubbah fil akhirah.
tafakur bahwa dunia akan binasa, dunia akan rusak, dunia akan kita tinggalkan. Sementara akhirat langgeng, nikmatnya langgeng, perlu bekal banyak, akan membuahkan hati yang zuhud. Zuhud bertapa dari dunia, tidak terlalu cinta dunia. Nanti Allah titipkan dunia yang banyak kepada kita, dunia hanya sampai di genggaman tangan kita, tidak sampai di hati kita. Orang yang zuhud itu terkadang dia nggak senang dunia, tapi dunia yang mencarinya, Bapak Ibu. Kalau kita yang kedonyan, hati pengen punya duit banyak, pengen tambah aset di mana-mana. Hari-hari yang dipikirin itu, dunia semakin kita kejar semakin lari. Para walinya Allah lari dari dunia, dunia mengejarnya, tapi dunia dalam pandangan para kekasihnya Allah hanya sampai di genggaman tangannya saja, tidak sampai masuk dalam hatinya. Kita hati penuh keinginan dunia, kita kejar dunia, semakin lari dari kita. Naudzubillahimin. Ya, cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Saatnya kerja, saatnya jamaah, saatnya ngaji gitu. Porsinya dibagi untuk dunia dan akhirat. Kan ada orang sampai lama nggak pernah nongol ke masjid, nggak pernah hadir lagi ke pengajian. Kita ditanya, tender lagi banyak, Ustaz, maaf, sibuknya luar biasa. Naudzubillahimin. Mudah-mudahan Allah jauhkan hati kita dari hubbud dunya, terlalu cinta pada dunia. Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Allah ganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya apa? Az-zuhud. Hati bertapa dari dunia. Dunia hanya sampai di genggaman tangan kita saja, tidak sampai kita masukkan dalam hati kita. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-istiqamah. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana wa atif alaina khalqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.